Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Di beberapa video awal ini, gue menjelaskan tentang basic untuk pemula ya, tutorial saham. Dan di kemarin-kemarin itu kita sudah bahas mengenai technical analysis terlebih dahulu gitu. Jadi saya harap sih ya kalian dengan menonton video-video di Ngobrolin Investasi ini, kalian bisa terbuka wawasannya ketika kalian mau memulai trading gitu. Saran dari saya seperti di video pertama, bukalah rekening saham secara langsung karena sekarang tuh minimal depositnya nggak sebesar dulu ya. Sekarang hanya perlu 1 juta rupiah, jadi kalian udah bisa buka rekening saham gitu. Dan kalian bisa mencoba beli saham mungkin dengan sinyal beli dan sinyal jual yang kemarin gua sudah jelasin nih di video sebelumnya, entah menggunakan garis support resisten atau menggunakan garis moving average gitu. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu indikator yang sering digunain juga gitu oleh para trader, dan mungkin para trader ini sudah sering juga nih makan ini gitu ya, disebutnya adalah MACD. Tapi MACD di sini bukan McDonald burger atau ayam yang kita kenal, tapi ini disebutnya MACD gitu ya, singkatan dari MACD, yaitu Moving Average Convergence Divergence gitu. Nah, sebenarnya kan kita udah kemarin kan gue udah cobain minta kalian untuk download si Chart Nexus ini nih, kan gratis juga ya. Kalian tinggal install inilah gitu. Jadi sebenarnya di sini terus kalian bisa pilih aja ini sahamnya adalah saham di Indonesia. Nah, garis MACD ini adalah merupakan salah satu indikator, dan cara munculinnya gampang kan, tinggal diklik ini dan kalian tuh melihat MACD itu ada di bagian bawah sini seperti itu. Dan garis MACD atau garis MACD itu adalah garis warna biru ini. Sedangkan garis sinyalnya adalah garis yang berwarna merah. Nah, MACD ini dihitung berdasarkan dari pengurangan antara exponential moving average 26 hari dan eksponensial moving average di 12 hari, sedangkan sinyalnya di 9 hari. Sebenarnya ini pun bisa kalian rubah-rubah ya. Tuh short period, sinyal period, long period. Tapi ini biasanya tuh digunakan oleh oleh banyak trader gitu ya. Jadi default atau angka netralnya tuh adalah segini gitu. Sedangkan di sini tuh ada kelihatan ini ada histogram ketika naik dan ketika merah warnanya ini gitu ya. Ini yang di bagian bawah sini nih gitu. Dan ini kalian bisa rubah-rubah. Tapi gue juga sering pakainya sih yang ini gitu ya. Gitu. Nah, ini tuh gimana sih cara baca untuk sinyal beli sinyal jualnya? Ini juga cukup gampang. Kita coba aja ya cari salah satu saham. Mau saham apa nih kira-kira? Metro Data Elektronik. Oke, di ini cukup ada yang menggambarkan nih. Sebenarnya sama seperti moving average yang kemarin kita sudah bahas, kita akan mencari yang namanya crossover. Ketika garis MACD ini, garis MACD ini ada cross melewati garis sinyal, nah inilah adalah waktunya untuk kita membeli. Seperti itu. Dan di sini tuh terlihat ya gitu, titik belinya adalah di sini. Gitu. Dan ketika kita harus menjual, kita menjual ketika MA-nya juga crossover ke bawah di bawah garis sinyal. Gitu. Jadi menurut MACD ini kita beli di titik ini, kita jual di titik sebelah sini gitu. Lumayan tuh ada selisihnya ya, segini lah gitu ya kenaikannya seperti itu. Kan cukup gampang ya, kita cari lagi nih contoh di satu lagi. Nah, ini adalah MDKA, ini adalah salah satu perusahaan tambang emas gitu. Sekarang kebetulan gue lagi pegang saham ini sih gitu, cuman karena gue percaya sentimen emas lagi cukup naik di saat kondisi-kondisi seperti sekarang ini seperti itu. Nah, jadi kita lihat juga nih. Nah, seperti ini. Ini ketika terjadi crossover, garis MACD naik di atas garis sebutnya garis sinyal ya. Di sini adalah saatnya kita beli gitu. Nah, nanti di pertama kali mungkinnya dia meminta jual di sekitar sinilah di garis crossover ini kan gitu. Kalau kita nurutin ya, tapi sebenarnya dengan disiplin seperti ini kita bisa dapat untung walaupun nggak maksimal gitu, tapi kesempatan untuk mengambil keuntungannya cukup besar gitu. Karena sebenarnya yang paling sulit di permainan saham ini adalah menebak timing.
gitu, karena timingnya tuh susah ditebak gitu. Jadi lebih baik kita untung, tapi ya untungnya nggak maksimal gitu. Karena yang paling susah adalah menebak ketika oh gue pengen jual apa beli di paling bottom sini dan jual di paling atas gitu. Nah itu adalah sesuatu hal yang sebetulnya cukup mustahil ya gitu kalau untuk ditebak gitu. Dan itu biasanya karena faktor keberuntungan, faktor hoki gitu. Sedangkan kalau kita memperhatikan indikator aja gitu ya dengan sangat simpelnya, lumayan cukup terbaca gitu seperti ini nih. Bentar, kita cari crossover si moving average-nya. Nah, crossover-nya adalah di sini. 3 garis biru berada di atas garis merah. Kita bisa beli di daerah sini dan jualnya ketika di sini. Walaupun ini sudah agak terlambat ya gitu kan. Kita tidak menjual di titik paling atas ini, tapi seenggaknya bisa jual di sini gitu. Tapi itu adalah sinyal beli dan sinyal jual yang menurut gua cukup. Nah, ini kan gua tanda ini. Jadi kita beli di sini. Lalu kita jual di titik sini. Ya, nah ini saat crossovernya seperti itu. Nah, jadi kan nggak terlalu sulit nih gitu ya. Dan ada yang namanya juga kan ini ada moving average, convergence, divergence gitu. Jadi salah satu ada divergence tuh seperti nama film ya, judul film. Itu tuh terjadi ketika ada hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika ada dua garis MACD di maksimal gitu, ketika dia turun terus ada naik lagi tapi dia turun lagi tapi dari yang sebelumnya, itu disebutnya bearish divergence. Jadi ada istilah kalau di persahaman tuh adalah ada bullish dan ada bearish. Bull tuh adalah banteng dan bearish tuh adalah beruang gitu. Kalau kalian ingin gampang sih ingatnya bullish tuh kalau kalian ingat tanduknya banteng dari bawah menghadap ke atas gitu. Berarti bullish tuh adalah ketika saham naik gitu. Jadi kalian harus mengerti bahasa-bahasa trading seperti ini. Dan bearish itu adalah sebaliknya ketika saham lagi downtrend atau lagi turun gitu. Nah, seperti ini disebutnya adalah bearish divergence. Seperti itu. Jadi ketika ada dua garis nih, garis MACD-nya, pertama ada di puncak, terus dia sempat naik lagi, dan dia sempat ke puncak tapi mulai berbalik arah, nah itu disebutnya bearish divergence. Itu adalah sinyal untuk menjual gitu. Dan sebaliknya juga ada yang namanya bullish divergence gitu. Ini adalah sinyal untuk menjual ya. Jadi ketika terjadi hal-hal divergence seperti ini, ada MACD di atas, MACD ini tidak bisa lebih atas dari sebelumnya. Nah, itu ada disebutnya bearish divergence. Kita coba cari nih yang namanya apa ya? Nah, ini dia gitu. Sebentar. Oke. Ya, seperti inilah gitu ya. Ini juga disebutnya sebagai divergence. Tapi ini sebenarnya berhasil nih si garis MACD-nya. Seharusnya tuh garisnya adalah menukik ke dalam seperti ini gitu. Jadi ini nggak terlalu sempurna sih gitu. Tapi ya segitu saja sih lah. Ya kira-kira ya sebenarnya sih untuk permasalahan crossover itu udah jauh lebih cukup sih ya untuk menekan melihat apakah itu saatnya beli atau saatnya menjual seperti itu. Gitu. Sampai jumpa. Ini adalah video gua tentang MACD. Sebenarnya cukup simpel. Jadi kalian bisa tahu nih kapan sinyal untuk beli, kapan sinyal untuk jual. Sebetulnya nggak perlu nih harus software seperti apa, harus trading seperti apa gitu. Bahkan harus kalian ikut seminar seperti apa gitu. Karena sebetulnya permainan saham tuh kita tuh harus lebih disiplin ya. Jadi disiplin melihat sinyal kapan beli dan disiplin kapan harus melihat sinyal menjual gitu. Sebenarnya tuh dengan adanya indikator seperti ini tuh sebenarnya kita gampang ya gitu ya. Maksudnya kita tinggal lihat aja nih kira-kira yang mau crossover apa gitu untuk si garis MACD-nya ini gitu. Oh, kita bisa lihat nih. Oh, ini enggak, ini udah telat. Ini sedang ke bawah, ini hampir crossover ke bawah seperti itu. Maksudnya kalian lihat di ujungnya seperti ini aja gitu ya. Jadi kita mencari yang akan crossover gitu. Kita cari aja tuh. Nah, ini kan sebetulnya udah telat nih yang kita kemarin bahas ya, saham era gitu. Kita udah telat masuk sih sebenarnya gitu. Tapi kalau memang ada crossover di sini, kelihatan nih. Kita bisa think
Kita bisa lihat di sini. Nah, ini garis MACD ketika crossover kita bisa beli di sini nih. Sampai sekarang sih belum ada sinyal jual dari si MACD ini ya, dari si indikator ini gitu. Jadi kalian bisa cukup santai lah gitu ya, megang dulu. Jangan khawatir ya, mungkin kadang ada turun sedikit, kadang ya itulah permainan di emosi saham tuh sebenarnya permainan emosi ya, permainan psikologis gitu. Ini ketika turun apakah akan turun lagi, tapi ketika naik apakah bakal naik lagi atau sudahnya bakal turun gitu. Nah, itu adalah permainan psikologis yang sering terjadi ya gitu di dalam diri seorang trader gitu. Jadi sampai di sini dulu video ini, gua rasa sih cukup ya, cukup menjelaskan gitu, karena yang namanya indikator itu sudah diciptakan oleh para trader yang zaman dulu dan diaplikasikan di zaman sekarang gitu, agar kita sebenarnya jauh lebih gampang gitu. Jadi kalau kalian main saham jangan cuman sekedar mendengar berita atau ikut-ikut temen, karena menurut gua sih dengan indikator seperti ini kalian juga bisa mengambil keuntungan yang cukup banyak gitu ya. Seperti itu. Yuk, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tunggu terus nih di video ngobrolin investasi selanjutnya gitu ya. Nanti kalian juga bisa nulis di komentar sih nih, kalian mau belajar apa lagi sih gitu ya dari channel ini gitu, biar nanti gue jelasin sebisa gue gitu ya. Karena gue juga nggak terlalu banyak nih menggunakan indikator, tapi gue yakin indikator-indikator yang gue sudah jelasin di sini itu cukup bisa membantu kalian dalam mencari keuntungan di pasar saham. Gitu, oke. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan yang paling penting tekan tombol subscribe. Yuk, sampai bertemu di video selanjutnya.